Selamat datang di acara perayaan Paskah Masyarakat Indonesia di Swiss di tahun 2022 ini. Kita memasuki ibadah Paskah, mari kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada kayu salib yang adalah tanda pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Melalui ibadah ini, kita akan mengenang kematian dan kebangkitan Kristus dan kemenangannya atas dosa dan maut. Kristus telah mengalahkan gelapnya dosa dan kematian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang dunia itu datang untuk memberi dirinya, merendahkan dirinya, dan melayani kita. Dia memberi teladan bagi kita semua sebagai Raja yang melayani. The Servant King. Shalom, selamat pagi. Mari kita tundukkan kepala, dengan dari Allah Bapa terhadap Roh Kudus untuk acara ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan untuk dapat mengenang penderitaan-Mu, kematian-Mu di kayu salib, serta kebangkitan-Mu dalam pelayanan kami bersama-sama masyarakat Indonesia di Swiss beserta keluarga dan teman-temannya. Kami juga memohon penyertaan dari Roh Kudus-Mu di dalam acara ibadah pagi ini, khususnya untuk Bapak Pendeta Allah Mila yang akan membawakan firman-Mu dalam khotbahnya nanti, juga untuk semua anak-anak-Mu yang diberi tugas serta tanggung jawab untuk membantu kelancaran dan kehikmatan dalam acara ibadah dan acara Ramadan setelahnya. Ya Bapak, di pagi ini pula kami akan menyaksikan peneguhan dan pemberkatan pengurus PMI Swiss untuk periode tahun 2022 ke 2026. Kiranya pengurusan Swiss yang baru ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dapat memancarkan sinar kasih karunia-Mu yang dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Untuk itu semua, tentunya kami mohon pimpinan, bimbingan, lindungan dan berkat-Mu ya Bapak. Hadirlah dan beracaralah ya Tuhan dalam ibadah ini. Berilah kami roh hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mengikuti teladan Kristus dalam hidup dan pelayanan kami seperti tema dari Paskah tahun ini, yaitu Raja yang melayani atau The Servant King. Tolong sempurnakan doa dan permohonan kami ini yang kami bawakan dan alaskan dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hormat dan kuasa
Jemaat yang kasih Tuhan, Yesus Kristus telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Kuasanya melebihi segala kuasa di dunia, dan itu telah dinyatakan melalui kebangkitannya. Yesus menginginkan kita, umatnya, untuk percaya dan yakin bahwa Ia sungguh telah bangkit dan kuasanya di atas segalanya. Yesus bangkit, Yesus menang atas dosa dan maut. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu jadi terang. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Sampaikan firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruslah bertekun. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Kendati Kuasa dunia selalu menentang, penindas akan jatuh, dan salib telah menang. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini adalah Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam kenal. Ini pertama saya berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya Abraham Silowilar. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri dulu ya. Saya Abraham Silowilar. Saya sekarang bekerja di Dewan Gereja Sedunia, World Council of Churches, di bidang Interreligious Dialogue and Cooperation. Saya adalah pendeta GPIB. Saya pernah bertugas di Makassar, GPIB Makassar, Bukit Saitun, mengajar di STTIP. Lalu kemudian saya juga pernah mengajar di Fakultas Teologi UKSW Salatiga, dan kemudian saya terakhir dipindah ke STT Jakarta. Jadi Bapak Ibu kalau melihat latar tadi, akademik saya sangat kuat dibanding pendeta. Karena saya menghabiskan lebih dari nyaris 20 tahun di dunia akademik. Saya baru menjadi pendeta itu 2012. Jadi gitu ya. Dan itu mempengaruhi cara saya berkhotbah. Gitu ya. Oke. Saya mau bertanya nih. Bapak Ibu sudah berapa tahun menjadi Kristen? Seumur hidup. Sejak lahir. Oke, sejak lahir. Dan tentu saya nggak tahu, mungkin ada yang 10 tahun, mungkin baru menjadi Kristen, saya nggak tahu ya. Tapi taruhlah 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir atau sepanjang umur Bapak Ibu menjadi Kristen, tentu saya percaya Bapak Ibu punya banyak sekali pengalaman tentang pelayanan dan pelayan. Oke? Entah itu menjadi majelis, entah itu menjadi panitia atau anggota gitu ya. Pasti Bapak Ibu pernah punya pengalaman. Oke? Nah, pertanyaan saya adalah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan observasi. Ketika Bapak Ibu bicara pelayanan dan pelayan gereja, kira-kira kata apa yang muncul? Atau pengalaman apa yang Bapak Ibu lihat? Silakan dikatakan. Ya, saya mau coba interaktif. Berkorban, oke, baik. Berkorban, ada lagi? Ya silakan. Hamba, oke, good. Ada lagi? Merendahkan diri, oke, good. Ada lagi? Ada? Ya. Mengasihi dan dikasihi, oke, siap. Oke. Nah sekarang
Saya ingin Bapak Ibu lihat nih gambar ini. Ini buku hasil riset yang dilakukan oleh Dan Kimball. Judulnya adalah They Like Jesus But Not the Church. Insights from Emerging Generations. Jadi Bapak Ibu dan Kimball melakukan riset. Ini konteksnya Amerika. Melakukan riset terhadap anak-anak muda yang orang tuanya adalah majelis gereja, anggota paduan suara gereja, anggota komisi, dan seterusnya. Oke? Dia riset kenapa anak-anak muda ini yang orang tuanya adalah pendiri gereja dan seterusnya, nyaris menjadi guru gereja karena sangat aktif di gereja gitu ya, untuk menjadi guru gereja. Itu mereka, anak-anaknya justru pergi meninggalkan gereja. Pertanyaan risetnya cuma satu. Mengapa ada fenomena anak-anak muda yang orang tuanya rajin ke gereja, anak-anaknya pergi meninggalkan gereja? Ini riset loh Bapak Ibu. Akademik. Dan dia mewawancarai. Gitu ya. Jadi ada sekian banyak pertanyaan. Nah, saya mau sampaikan satu saja dari sekian itu. Bapak Ibu bisa cari bukunya. Klik Amazon, nanti dapat. Bukan promosi. Jadi salah satu hasil riset yang didapatkan adalah anak muda yang pergi meninggalkan gereja ini berpendapat bahwa di gereja tiba-tiba ada hakim dadakan. Saya tinggal di Bogor. Kalau siap sore ada tuh tukang tahu bulat digoreng dadakan. Nah, di gereja itu ada hakim dadakan. Kenapa? Karena mereka punya pikiran A, oh salah. Pikiran B nggak benar. Pikiran C salah juga. Melakukan A salah, melakukan B salah, melakukan C salah. Lalu pertanyaan anak muda ini adalah, lalu yang benar apa? Saya yang benar. Siapa saya? Para orang tua yang adalah pendiri gereja, majelis gereja, aktivis gereja, kurang mau jadi guru gereja. Itu. Mereka jadi hakim dadakan. Padahal kita tahu untuk menjadi hakim perlu pendidikan. Ini ada orang yang nggak pernah melalui proses pendidikan tiba-tiba jadi hakim. Dan ini terjadi di pelayanan. Jadi ya Bapak Ibu bilang itu betul, nggak salah. Tapi kok manis-manis yang terdengar. Berarti satu sisi ajaran gereja baik dan Bapak Ibu mewariskan ajaran yang baik. Tapi kenyataannya ini salah satu kenyataan. Anak muda banyak meninggalkan gereja, gitu ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat observasi kedua. Next. Abaikan orangnya. Saya sedang tidak mengkhotbahkan diri sendiri gitu ya. Ini foto saya ambil di Basilika Santo Andreas di Vatikan, kurang lebih 3 minggu yang lalu. Saya hadir di sana karena ada meeting dengan Vatikan itu punya satu kantor yang mengurusi urusan agama-agama. Kami bermitra dan punya pertemuan rutin, gitu ya. Nah, saya sebetulnya hadir pertemuan itu, tapi ada waktu senggang saya pergi jalan-jalan karena nggak jauh. Bapak Ibu tahu, Basilika ini sangat mewah. Kalau Bapak Ibu pernah singgah Basilika Andreas, sangat mewah, sangat megah, gitu ya. Layaknya umumnya gereja-gereja tempat. Tapi Bapak tahu tidak, Basilika ini sudah kosong.
Dan di tempat yang sama, ketika dalam pertemuan dengan para Romo Monsignor yang di bidang PCID itu, urusan agama, kami meeting di Urbaniana Universitas. Dan kami membicarakan masa depan gereja yang dilihat mulai dari sini, gambar ini, itu perlahan mulai kosong. Apa sih yang terjadi di gereja sehingga orang banyak yang pergi meninggalkan gereja? Jadi meeting kami itu mendiskusikan itu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat observasi pertama dan kedua, maka sebetulnya kita bisa bertanya, gitu ya, apa sebetulnya pelayanan dan pelayanan? Betul? Kalau pelayanan dan pelayan semanis yang Bapak Ibu sampaikan, gereja ini nggak akan kosong, Bapak Ibu. Nggak akan kosong. Nggak akan kosong. Dan riset itu pun juga nggak akan ada. Tapi kenyataannya nggak semanis yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Sehingga pertanyaannya adalah, lalu apa yang terjadi di jemaat ini, di antara kita, tentang pelayan dan pelayanan? Apa sebetulnya yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tentu saya bisa menambahkan banyak observasi, gitu ya. Tapi saya kira cukup luas saja. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi di antara kita? Apa yang terjadi? Kita mewarisi suatu ajaran, paham, doktrin yang manis. Tapi yang terjadi, saya nggak mau tahu, mungkin 180 derajat, ya, macam-macam lah kita bisa kasih. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi di antara kita? Dan itu yang harus kita renungkan, Bapak Ibu. Jangan-jangan, ya, ada di antara kita yang diam-diam punya konsepnya sendiri tentang pelayan dan pelayanan. Diam-diam, gitu ya. Sehingga ketika menjadi pelayan, gitu ya, merasa superior yang lain. Lu yang perlu dong, nah ngomong ke gua. Ini di GPIB, Bapak Ibu, nggak di gereja lain. Atau kalau kita masuk lagi lebih dalam, makanya tadi saya tanya Bapak Ibu, berapa tahun Bapak Ibu bikin Kristen? Itu ada ungkapan, Bapak Ibu, lorong sempit dan lorong lebar. Kalau dapat jatuh di lorong sempit, dan ini pengalaman saya, Bapak Ibu, ketika mahasiswa praktek di Papua. Saya praktek di Timika. Kalau dia tempatnya, kalau Bapak Ibu tahu Timika, itu ada satu kompleks namanya Kuala Kencana. Ini kompleks sungguh luar biasa baik dan bagus. Kalau dapat jadwal di sana, itu penuh. Gitu ya. Tapi kalau tempatnya berbeda, saya punya pengalaman, Bapak Ibu. Dapat jadwal di rumah majelis, warga gereja, yang harus ke sana itu, Bapak Ibu, saya gulung celana. Dan ketika sampai di sana, Bapak Ibu tahu berapa orang yang datang? Saya, majelis, dan tuan rumah plus anjingnya. Yang lain kemana? Tidak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Dan yang mengharukan adalah saat ibadah mulai, anjing itu di situ dan saya bilang amin selesai, anjing itu baru keluar. Bayangkan, anjing aja ngerti, anjing aja ngerti, gitu. Jadi ketika saya masuk ke sana, ini Papua, bukan Jakarta. Mungkin kalau Jakarta bilang oke lah, orang pada sibuk dan seterusnya, gitu ya. Tapi Papua, berarti jangan-jangan Bapak Ibu,
di antara kita ini ada punya konsep berbeda, dan itu dipraktekkan secara turun-temurun, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pertanyaan kedua adalah, lalu apa sebetulnya pelayan dan pelayanan itu? Apa sih sebetulnya? Sehingga kita, oke lah, kita boleh berbeda, tapi dalam satu hal yang sangat prinsip, no, nggak bisa berbeda kita, nggak bisa. Setiap orang boleh berbeda, tapi kalau yang prinsip no. Dan apa itu yang prinsip? Pelayanan dan pelayan, gitu ya. Next. Nah, ini pelayanan dan pelayanan itu yang saya bilang tadi itu diam-diam ada yang menghidupinya dan memaksakan itu, atau bukan memaksakan, mempraktikannya. Karena konsepnya itu terpisah dari rancangan keselamatan Tuhan. Jadi pelayanan itu adalah ruang untuk misalnya prestis sosial, gitu kan? Nggak tahu dia pernah baca Alkitab sampai habis, nggak pernah baca kajian tentang Alkitab gitu, tonton habis dan mantap itu manis, gitu. Ya kan? Nah, yang ini itu adalah konsep pelayanan dan pelayan yang terpisah dari rancangan keselamatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak memisahkan ini, rancangan keselamatan Tuhan, dari konsep pelayan dan pelayanan, saya nggak tahu apakah nanti yang mereka berdiri nanti di sini, gitu ya, pas mendengar langsung, saya nggak jadi deh, gitu. Oke, next. Karena itu memahami itu menjadi penting. Next. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, kenapa tadi saya sampaikan background saya? Karena saya sangat akademik. Ini buku ditulis oleh Warren Carter. Bapak Ibu bisa cek juga di internet. Dia mengatakan bahwa seluruh kitab Perjanjian Baru itu tidak bisa dilepaskan dari konteks kerajaan Roma. Oke? Dan kalau Bapak Ibu katakanlah melakukan kajian, gitu, walaupun hanya di permukaan, Bapak Ibu akan melihat bahwa kerajaan Roma punya kultur yang berbeda yang sehari-hari dipraktikkan masyarakat dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Contoh, dalam hal relasi sosial, kerajaan Roma itu sangat hierarkis, Bapak Ibu, sangat hierarkis. Kalau dalam konteks sekarang ini, gitu ya, Bapak Ibu tuh nggak bisa langsung bertegur sapa dengan misalnya saya, nggak bisa. Saya pendeta, kamu tahu alam hierarki Bapak Ibu. Dan di rumah itu sangat dipelihara, gitu ya. Nah, dalam konteks kehidupan sosial yang dekat dengan kekuasaan, yang dekat dengan akses kekuasaan, itu menguasai akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seluruhnya. Yang jauh hidup-hidup, mati-mati, walau alam. Ini Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kehidupan politik. Dalam konteks kerajaan Roma, kaisar menjadi pusat, nggak ada yang lain. Tetapi apa yang dibawa oleh Yesus itu berbeda. Yesus mewartakan kerajaan Allah yang menekankan relasi sosial tidak berbasis hierarki. Kalau Bapak Ibu buka Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi sahabat. Di situ Yesus sedang menjungkir balikan konsep berrelasi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini, jadi konsep pelayan dan pelayanan itu
itu bukan hanya manis terdengar, tapi sungguh berat. Sungguh berat. Bukan manis terdengar, tapi berat. Kita harus realistis bahwa itu berat. Karena setiap orang senang dipuji dan dipuja. Sehingga selalu ada orang-orang tertentu yang menjadikan orang-orang tertentu menjadi pusat. Tapi dalam kehidupan komunitas kita, ini nggak boleh terjadi. Sehingga kalau dalam khotbah saya selalu bilang ke Bapak Ibu majelis atau jemaat yang hadir, kalau Bapak Ibu ke gereja, tinggalkan status Bapak Ibu di muka pintu gereja, di pagar. Karena ketika Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu bukan direktur, Bapak Ibu bukan pangdam, Bapak Ibu bukan komandan, sama seperti yang lain. Tidak ada hierarki di gereja. Gitu ya. Lalu kemudian kedua, dalam konteks kerajaan Roma, orang berlomba-lomba mencari koneksi kekuasaan. Akibatnya nggak ada orang yang memikirkan orang susah, orang menderita, nggak ada. Tapi pelayanan dan pelayan dalam konsepnya Yesus yang mewartakan kerajaan Allah, justru Yesus pergi meninggalkan kekuasaan. Dia menyapa mereka yang buta, yang sakit, yang lemah, yang terpinggirkan. Dan yang ketiga, dalam komunitas sentralnya bukan Bapak A, Ibu B, apalagi donatur A, donatur B. Kalau di jemaat itu Bapak Ibu, ungkapan yang umum nilai PB ya. Kalau bukan karena saya, gereja ini nggak akan jadi. Kalau bukan karena ibu itu, gereja ini nggak jadi. Lama kan jadi jemaat? Pernah dengar? Akrab dengan hal yang kayak gini? Oke. Tapi dalam pewartaan yang Yesus sampaikan, bukan A, bukan B, tapi Yesus sendiri yang jadi pusat. Sekali lagi, ini nggak bisa dilepaskan dari yang pertama, nggak ngerti Bapak Ibu, saudara-saudari, gitu ya. Next, sehingga saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa ketika kita bicara pelayan dan pelayan, itu tidak bisa dipisahkan dari rencana keselamatan Tuhan. Pertanyaannya adalah, lalu apa itu rencana keselamatan Tuhan? Dan bagaimana kita memahaminya? Sekali lagi, untuk hal yang prinsip kita nggak bisa berbeda. Oke? Kalau untuk teknis silakan, tapi untuk prinsip no. Gitu ya. Dan ini bagiannya dari prinsip. Ketika bicara rencana keselamatan Tuhan, bagi saya ini prinsip. Next. Tentu kita sudah lulus dari sekolah minggu, bukan lolos ya, lulus. Dan kita diajarkan bahwa karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka Ia mengirim anak yang tunggal dan seterusnya. Oke? Kita lulus sekolah minggu soal ini. Dan apa yang saya sampaikan adalah bagian dari itu. Bahwa ketika Yesus datang, dunia itu sedang diselimuti suatu budaya yang umum dipraktikkan oleh masyarakat saat itu. Budaya kematian. Dan itu menjadi praktek dari A sampai Z, selatan, timur, barat, dan seterusnya, melakukan hal yang sama. Budaya kematian. Apa itu budaya kematian? Next. Mundur lagi. Oke. Itu tadi relasi tuan dan hamba. Ambil contoh satu ini saja, dan perbudakan, gitu ya Bapak Ibu. Bahkan dia jadi mudah-mudahan katanya jangan terlalu lama berkhotbah. Dulu ini di gereja Amerika, gereja begini, itu ada 2 lantai. Lantai itu khusus buat para tuan, lantai atas untuk para
pembantu budak. Dan juga di depan ini kursi-kursi itu ada nama-namanya Bapak Ibu. Keluarga A, keluarga B, si Anu, si ini, si itu di situ. Dan nggak boleh duduk selain yang punya nama. Sejarah mencatat gereja pernah berada dalam budaya kematian karena mempraktekkan relasi Tuhan dan hamba di dalam gereja. Dan bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berada dalam posisi hamba, itu kan kayak orang mati Bapak Ibu. Hamba itu gak punya apa yang disebut saat ini no way, no. Kapanpun Tuhan memanggil, jam berapapun harus siap, gitu ya. Gak ada konsep Nah, ini baru satu, belum yang lain, ketidakadilan, ketika setiap orang berusaha mencari akses kekuasaan, lalu yang miskin, yang tertindas, terpinggirkan, ini kemana? Siapa yang urus? Dan Bapak Ibu pernah merasakan hidup dalam posisi seperti ini? Untuk makan saja susah. Jadi mereka yang berada dalam posisi-posisi seperti itu menghadapi apa yang saya sebut budaya kematian. Karena setiap orang melakukannya, nggak peduli dengan yang miskin, nggak peduli dengan yang tertindas, karena semua ingin berdekat dengan kekuasaan. Itu next. Oh, sebelum ke sini, mundur lagi satu dan awal. Oke, maju lagi. Nah, Bapak Ibu lihat itu ya, ada dot hijau. Bahwa di dalam dunia itu ada dot hijau, gitu ya. Dot hijau ini adalah simulasi next dari rancangan keselamatan Tuhan. Bahwa Tuhan hadir di dalam kegelapan itu dan Dia ingin melakukan perubahan fundamental. Dan itu yang disebut dengan rancangan keselamatan Tuhan. Awalnya sangat kecil Bapak Ibu dot itu, tapi perlahan-lahan dia menjadi besar, gitu ya. Next. Dan akhirnya dot itu perlahan-lahan berusaha melawan budaya kematian, semakin besar, sehingga ketika kita bicara pelayanan, rancangan keselamatan Tuhan itu nggak boleh dipisahkan. Karena setiap pelayan dan setiap pelayan adalah untuk menghadirkan bahwa Tuhan ada di tengah kegelapan, bahwa Tuhan ada di tengah nestapa, bahwa Tuhan tidak lagi praktek hierarki itu ada. Oke, sehingga yang next harapannya adalah kuasa Tuhan perlahan-lahan menguasai dan menggantikan budaya umum yang di awal tadi. Oke, next. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita bicara pelayanan, maka setiap orang itu membangun laku rohani yang setiap orang membangun suatu laku rohani yang bukan, gitu ya, tadi berusaha mencari akses kekuasaan, lalu mempraktekkan hierarki dan seterusnya, atau yang kedua adalah diam-diam membangun spiritualitas rohani melalui pelayanan, tapi kemudian melarikan diri dari dunia. Jadi semakin rohani, rajin ibadah, rajin bersekutu, tetangganya mau mati, kekurangan makanan dan seterusnya, nggak peduli. Gitu. Ini ekstrem yang lain Bapak Ibu. Dari ekstrem yang tadi, yang pertama dari bukunya Kimball. Ekstrem yang lain adalah memang rohani, spiritualis, tapi nggak peduli kiri kanan. Dan itu Yesus juga lama begitu. Dan itu bukan pelayanan dan pelayan. Oke, next. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita
kita bicara pelayanan dan pelayanan yang tidak terpisah dari rancangan keselamatan Tuhan, dan ini prinsip menurut saya, dan kita nggak bisa berbeda, gitu ya. Satu, bahwa setiap orang atau pelayanan dan pelayan itu melawan praktik-praktik yang melestarikan kematian. Jadi sederhananya, nggak ada lagi hierarki di antara kita. Sehingga kalau misalnya dari sekarang ini, ya bisa saja pas pulang nanti ada yang disapa bro, sis, gitu kan? Atau ungkapan-ungkapan yang menunjukkan keakraban, gitu. Dan sebetulnya pergumulan saya dengan Bu Mika, beliau selalu bilang, Mika Jo, aduh kasihan. Ini lahir dari budaya selalu panggilan begitu apa? Bu, Mika Jo, aduh susah. Itu. Jadi kadang-kadang kita mewarisi budaya yang hierarkis. Tapi kita harus punya kerangka berpikir bahwa kita tuh nggak lagi hidup di dunia yang seperti itu, gitu ya. Lalu kedua, menjadikan Tuhan sebagai pusat pelayanan dan pelayan, bukan kaisar, bukan bapak ini, bapak itu, orang ini, orang itu, dan seterusnya. Sehingga pelayanan bergantung ke satu orang. Dan akhirnya satu orang menjadi pujaan, seperti kaisar, gitu ya. Lalu next, menghadirkan kasih sayang dan perhatian Tuhan pada yang sakit. Tidak berdaya, diasingkan, bukan menghadirkan konflik internal seperti riset dan Kimball. Dan bagi saya ini prinsip Bapak Ibu, dan gak bisa ditawar. Kalau kita mau nawar, ya sederhananya ya kalau bisa jadi pelayan lah, sederhananya gitu. Tapi kan karena pelayan dan pelayanan ini punya prestise sosial, entah siapa yang bangun konsep ini, saya nggak ngerti juga dari mana. Orang berlomba-lomba mau jadi pelayan. Coba Bapak Ibu cek, fakultas mana yang paling favorit? Kalau dari mesin, tiap tahun apakah mereka yang lulus akan kerja? No. Ekonomi? No. Dokter mungkin, di fakultas teologi adalah primadona. Kenapa? Karena pasti dapat kerja. Bahkan cuma 6 bulan saja ikut kelas alkitab dapat kerja. Jadi betul ya Bapak Ibu. Coba perhatikan bahwa konsep pelayanan dan pelayanan itu tidak lepas dari yang kayak tadi nih. Dan yang ini semua ini itu fake. Tidak ultimate konsep tentang pelayan dan pelayanan. Yang ultimate itu tuh yang ditunjukkan oleh Warren Carter, gitu ya. Next. Oh, ternyata sudah selesai. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.
Dengan segala kerendahan hati saya minta semua pengurus PMI periode 2022-2026 untuk maju ke depan. Mendengar pengakuan saudara-saudari di hadapan Tuhan dan umat-Nya, saya sebagai hamba Kristus memohon kepada Kristus untuk mencurahkan kuasa-Nya atas diri saudara-saudari. Memohon pada Kristus agar hikmat-Nya diberikan kepada saudara-saudari. Dan memohon Kristus menyertai saudara-saudari dan keluarga Anda. Hiduplah menurut janji dan komitmen saudara-saudari, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang telah memanggil dan memilih saudara-saudari untuk menjadi teladan dan motor penggerak rancangan keselamatan Tuhan di dunia ini, akan melengkapi Anda dengan kuasa-Nya, memberkati Anda dengan rahmat-Nya, dan memenuhi Anda dengan roh-Nya, sehingga melalui Anda banyak orang berjumpa Kristus, merasakan sentuhan Kristus, dan mengalami kehadiran Kristus di dalam pergumulan mereka. Amin. Jangan
Hallelujah.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari baru yang Tuhan beri, atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami masing-masing atas kehidupan. Berarti masih ada tugas dan kewajiban yang harus kami selesaikan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas Verdi Swiss, atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami sepakat pada pagi hari ini, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia di mana kami dilahirkan Tuhan. Kiranya Tuhan Roh-Mu turun, kuasa kasih-Mu turun pada bangsa kami Indonesia, kepada saudara-saudara kami semua yang sebangsa setanah air di Indonesia. Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang membimbing mereka satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi di dalam kasih karunia-Mu. Kiranya Tuhan, kami mohon damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan kiranya turun untuk bangsa kami. Kami tahu Tuhan, memang kami terdiri dari banyak suku-suku, tetapi seperti Tuhan sendiri memberitakan bahwa memang kami terdiri dari banyak anggota tubuh, tetapi kami semua merupakan satu kesatuan dari tubuh Kristus sendiri. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, karena Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga sepakat Tuhan berdoa untuk negara Swiss ini di mana kami Engkau tempatkan Tuhan. Kiranya negara Swiss ini juga Tuhan sendiri yang memimpin, membimbing, menuntun pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan, kami mohon Tuhan, kalau ada yang masih meleset, Tuhan ampuni. Tuhan, celikkan mata hati mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya bapak-bapak, ibu-ibu yang siapapun Tuhan yang tinggal di negara Swiss ini Tuhan, berbalik kepadamu untuk bertobat dan menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Karena Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang selalu memberikan kuasa kasih-Mu Tuhan, sehingga kasih-Mu itu terimpartasi di dalam pribadi-pribadi anak-anak-Mu, anak-anak Indonesia yang Kau tempatkan di Swiss ini Tuhan, menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya itu kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba yang jauh dari sempurna. Tuhan sendiri yang menyempurnakan apa yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Allah Bapa kasih, Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang sangat indah ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami datang dari berbagai tempat Tuhan, dari berbagai tujuan, dan kami boleh berkumpul di pagi yang indah ini untuk boleh memuliakan nama-Mu dalam keadaan sehat dan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga ingin Tuhan menyerahkan bahwa pagi kami hari ini Tuhan, kami sering tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini, tapi kami hanya satu tahu dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Kasih-Mu yang selalu baru untuk kami Tuhan. Engkau selalu beri kami kekuatan pada saat kami tidak berdaya, bingung, ataupun tidak tahu harus berjalan kemana Tuhan. Engkau sangat baik. Bapa, kami juga kami jalani selama 2 tahun ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu beri kami kekuatan, walaupun semua itu tidak mudah kami lakukan dan alami Tuhan. Banyak keterbatasan yang kami harus lakukan melawan
kuasa daging kami Tuhan, tapi Engkau selalu beri kami kekuatan dan pengharapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk mereka yang masih mengalami kelemahan tubuh oleh karena pandemi ini Tuhan. Kau dengan jamah dan lawat mereka ya Tuhan. Kau beri kesembuhan bagi mereka, kami mohon ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk mereka yang juga mengalami kekurangan fisik mereka, ataupun mental mereka Tuhan. Mereka menjadi lemah, mereka menjadi takut dan khawatir tentang segala sesuatu ataupun masa depan mereka Tuhan. Bantu mereka ya Bapa, untuk mereka boleh kembali lagi ke dalam jalan-Mu, untuk mereka boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan, dan mereka boleh melihat betapa besar kuasa dan kasih-Mu Tuhan pada orang-orang yang percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dampak dari pandemi ini Tuhan. Kami mohon Kau beri mereka kekuatan, Kau tunjukkan jalan bagi mereka Tuhan, untuk mereka boleh mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, juga kemampuan mereka. Biarlah kami semua Tuhan, terutama di negara yang sangat maju ini, tidak hanya mengandalkan akal pikiran kami Tuhan, tapi tetap kami boleh menaruh harapan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mohon Bapa, pimpin dan tuntun kami, tidak hanya kami mengenal Engkau, tapi kami boleh mengalami Engkau lebih dekat lagi, masih Engkau lebih dekat lagi Tuhan, sehingga banyak pertobatan terjadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ingin serahkan Tuhan doa kami ini dengan konflik yang ada di Ukraina pada saat ini Tuhan, juga di beberapa negara lain yang mempunyai konflik. Kami tidak tahu Tuhan, kami tidak berkuasa atas semua ini. Kami hanyalah hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang lemah. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan, Kau akan pimpin dan tuntun kami Tuhan. Juga mereka yang mengalami penderitaan oleh karena akibat perang, mereka yang mengungsi, mereka yang kelaparan, mereka yang kehilangan keluarga mereka Tuhan. Biarlah kuasa dan kasih-Mu yang memelihara hati dan pikiran mereka Bapa. Kami serahkan juga Tuhan setiap presiden yang mempunyai pengaruh besar untuk konflik-konflik ini ya Tuhan. Kau menjamah hati dan pikiran mereka Tuhan. Kau saja mampu menyelidiki hati dan pikiran mereka. Biarlah damai-Mu Tuhan, kasih-Mu, sukacita-Mu yang boleh memelihara hati dan pikiran mereka. Biarlah damai dan kasih yang hanya datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin serahkan Tuhan di dalam doa. Kami yang boleh diberkati sebagai pengurus PRK di Swiss ini Tuhan. Ajari kami ya Bapa, selidiki hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menjadi pengurus yang melayani, mempunyai hati yang berendah diri, mempunyai hati yang mengasihi lebih dahulu, mempunyai hati yang melayani. Mungkin bisa saja terjadi banyak perbedaan di antara kami Tuhan. Biarlah damai dan kasih-Mu yang mempersatukan kami di dalam Islam Tuhan. Untuk apapun yang kami pikirkan, rencanakan dan lakukan demi memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau mau pimpin kami dalam setiap jalan dan pemikiran kami Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang banyak di Swiss ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengangkat nama-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Kita
Mari kita berdoa. Sungguh suatu sukacita yang boleh kami rasakan saat ini ya Tuhan. Di tengah persekutuan yang boleh terjadi di dalam nama-Mu, kami bisa menyaksikan bukan hanya komitmen dan mendengar pengakuan, tapi juga kami bisa menyaksikan bagaimana Tuhan hadir di dalam ibadah ini, sehingga setiap kami boleh merasakan sentuhan kehadiran Tuhan. Secara khusus para pengurus PERKI yang telah Tuhan siapkan. Dan kini tibalah saatnya bagi setiap kami untuk kembali ke rumah tangga kami masing-masing, ke setiap pekerjaan yang kami miliki, dan setiap tanggung jawab yang kami emban, baik di rumah, di persekutuan, di kantor atau masyarakat. Sebelum kami pergi meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kami memohon berkat. Kasih karunia Allah Bapa yang melampaui akal akan menyertai setiap pengurus PERKI dan anggotanya, sehingga melalui mereka dan melalui persekutuan ini, kasih Tuhan dapat dirasakan oleh banyak orang, bahwa Tuhan tetap ada di tengah kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima berkat.